Ning, Dalam sayang. kalau mau umroh, apa saja sih yang perlu disiapkan? Sinau bareng Neng Debbie yuk. Ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat umroh. Yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan fisik dan kesehatan kita. Kenapa harus mempersiapkan fisik? Karena di sana itu cuacanya tidak sama dengan cuaca di Indonesia. Kalau kita berangkat ke Mekah atau ke Madinah, cuacanya di sana itu panas, tidak sama dengan panasnya di Indonesia. Di sana itu panasnya bisa sampai 40 derajat. Jika dingin itu tidak sama dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu cuacanya bisa 20 derajat Celcius, di sana bisa mencapai 10 derajat Celcius. Jadi, tips menjaga kesehatan sebelum dan selama umroh itu harus diperhatikan. Yang pertama yaitu sebelum kita berangkat umroh, kita tidak boleh banyak begadang atau tidurnya harus teratur, banyak istirahat yang cukup. Biasanya kalau orang-orang Lumajang terkhususnya atau orang-orang desa itu mengadakan acara tasyakuran, dan itu bisa menguras tenaga kita, menguras waktu istirahat kita. Jadi diusahakan kita harus perbanyak istirahat, dan juga kita harus menjaga pola makan kita seperti itu. Selama kita ada di Baitullah, obat-obatan juga harus diperhatikan. Jika kita pada saat di Indonesia yang mempan itu obat A misal, kita harus mengantisipasi dengan membawa obat A. Misal sakit kepala cocoknya dengan obat A, ya kita harus membawa obat-obat itu, obat-obat yang A itu. Selain persiapan fisik dan kesehatan juga, kita harus mempersiapkan mental. Selain itu juga persiapan mental dan spiritual harus diperhatikan. Mental yang pertama, kita memantapkan niat kita. Niat kita harus benar-benar mantap. Pergi ke Baitullah itu harus benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala, dan juga kita harus meningkatkan ibadah terlebih dahulu, misal dengan sholat taubat di rumah ataupun kita berbuat baik sebelum kita berangkat ke Baitullah. Dan juga kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu juga kita harus belajar sabar. Karena apa? Di sana itu kita bukan kumpul dengan orang-orang Indonesia, tapi kita di sana berkumpul dengan orang-orang negara lain. Dari jamaah-jamaah negara lain pasti kumpul jadi satu. Jadi sifat kita, watak kita di sana tidak sama dengan watak di Indonesia ya. Jadi benar-benar harus sabar dan harus toleransi. Selain itu juga kita harus bisa menghadapi perbedaan budaya dan bahasa. Jadi di sana bahasanya bukan bahasa Indonesia, tapi bahasanya di sana campur-campur, ada orang Afrika, ada orang Cina dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar sabar, benar-benar tawadhu, benar-benar toleransi di sana, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kita harus mempersiapkan finansial kita. Jadi berangkat umroh bukan hanya dengan bondo nekat, tapi finansial kita harus benar-benar disiapkan. Apa saja rencana anggaran umroh? Misal kalau benar-benar di sana kita ibadah, ya harus perbanyak ibadah, jangan perbanyak belanja. Kalau menurut Neng Debbie, uang saku jangan terlalu banyak-banyak. Karena apa? Karena di sana kita fokusnya hanya ibadah. Terus kita harus memilih paket umroh yang benar-benar sesuai dengan budget kita. Misal kalau kita memiliki tabungan senilai 50 juta, kita harus memilih paket yang di bawahnya 50 juta. Karena apa? Sisanya bisa dibuat uang saku seperti itu. Selain itu juga kita harus bisa mengelola keuangan selama di tanah suci. Jangan sampai hilap. Di sana itu biasanya ada
ada pedagang-pedagang yang di waktu subuh menawarkan gamis seperti itu, gamis yang murah-murah. Jadi jangan sampai kita gila. Yang selanjutnya kita persiapan administrasi. Maksudnya persiapan administrasi apa saja? Yang pertama kita harus mengurus paspor dan visa umroh. Jadi paspor itu penting. Sebelum kita berangkat umroh, kita harus memiliki paspor terlebih dahulu. Visa umroh itu bisa disiapkan oleh travel masing-masing. Jadi travel umroh pasti menyiapkan visa umroh. Jadi kalau kita ikut dengan travel, kita sudah tidak perlu memikirkan visa umroh. Dan selanjutnya kita sudah dapat, kalau ikut travel kita sudah dapat tiket pesawat juga, terus asuransi kesehatan, dan masih banyak lagi. Dokumen-dokumen penting sudah disiapkan sama travel kalau kita ikut travel. Jadi yang harus disiapkan oleh individu itu cuma paspor dan juga vaksin meningitis dan juga polio. Selain itu juga yang paling penting, persiapan yang selanjutnya yang terakhir itu perlengkapan umroh. Perlengkapan umroh di sini apa saja? Kalau misal laki-laki itu harus memiliki atau harus membawa kain ihram 2 helai. Selain itu juga yang paling penting adalah persiapan perlengkapan umroh. Jadi untuk laki-laki yang perlu disiapkan yang paling penting yaitu kain ihram. Jadi untuk laki-laki harus wajib membawa kain ihram. Sedangkan untuk perempuan itu gamis atau yang longgar, baju yang longgar. Berapa step? Dilihat harinya, paling maksimal itu antara 4 sampai 5 setel gamis. Yang selanjutnya yaitu kita harus mempersiapkan pakaian sehari-hari selama di Baitullah. Tapi syaratnya harus yang sopan dan nyaman. Selain itu juga perlengkapan mandi seperti sabun, terus pasta gigi itu harus dibawa sesuai dengan harinya. Jadi jangan terlalu banyak membawa sabun dan juga pasta gigi. Kebanyakan di hotel itu sudah disiapkan. Jadi kalau mau membawa silahkan membawa, tapi jangan sampai membawa yang terlalu banyak. Yang selain itu juga kita harus menyesuaikan tas atau koper kita, harus sesuai. Jadi kalau misal kita membawa koper kecil atau koper besar itu harus diisi yang sesuai dengan kapasitas bandaranya ya. Jadi kalau misal koper besar itu biasanya digunakan atau diisi pakaian, terus power bank, obat-obatan itu ditaruh di koper besar. Pokoknya bahan-bahan yang bersifat cair yang melebihi 100 ml itu ditaruh di koper besar atau koper bagasi. Sedangkan untuk koper kabin itu kita lihat saja. Kalau misalnya kita turun di Jeddah langsung ke Mekah itu diusahakan kain ihram ditaruh di koper kecil. Sedangkan yang perempuan itu bebas, meskipun tidak ada pakaian, tidak berganti pakaian, itu bisa saja memakai pakaian yang sudah dipakai dari Indonesia. Yang penting pakaiannya suci, bersih, dan tidak menonjolkan lekuk tubuh kita, seperti itu. Terima kasih sudah menonton video Neng Debbie. Mudah-mudahan video ini membawa manfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita semua bisa berangkat ke Baitullah bersama keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.